Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua yaitu Mas Zaki Aisar dan kisahnya kisah favorit kita semua, kisah Bayu Gendeng. Wow. Dan akan ada kejutan di sini ya untuk Bayu Gendeng akhirnya untuk pertama kalinya berkolaborasi. Dan pastinya udah gak sabaran ya buat teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi nih. Saya yakin pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke Jawa Timur. Bangkitnya sang jagal, pemilik ilmu rawarontek. Kisah Bayu Gendeng featuring Wasis dan Gali. Malam itu, langit begitu cerah. Bintang-bintang terlihat berkerlap-kerlip menampakkan cahayanya, sedangkan angin bertiup dengan lembut menerpa rerumputan yang membuatnya bergoyang seirama dengan lembutnya semilir angin. Dua buah bola mata dari tadi menatap lekat ke arah langit, pandangannya tertuju jauh ke atas angkasa, namun pikirannya melayang lebih jauh lagi. "Endet, ojo ngelamun wae loh. Nanti kamu kesambet." Sebuah suara parau yang tak asing di telinganya tiba menyadarkannya dari segala lamunan. "Aku nggak ngelamun, Bay. Aku cuma kepikiran sama janjiku kepada almarhum bapak. Dulu aku sudah berjanji akan melepaskan kutukan karma pala. Tapi sekarang kutukan itu malah menjadi kutukan abadi. Sehingga aku merasa sudah gagal, Bay," ucap Bondet pelan. "Loh, kamu itu aneh. Kutukan itu keren loh. Asli, aku aja pengen Todet. Dan menurutku itu bukan kutukan, tapi kelebihan, Det. Aku yakin kok bahwa kalian semua itu gak sembarangan mewarisi kekuatan iblis itu. Aku yakin ada rahasia besar di balik ini yang belum kita ketahui, Det," jawab Bayu sambil sesekali membalik-balikan singkong yang ia bakar di atas api unggun. "Benar juga ucapanmu, Bay. Tapi tetap aja aku masih merasa bersalah, Bay. Tapi ya sudahlah, bagaimanapun itu sudah terjadi. Dan mudah-mudahan kamu benar bahwa ini bukan kutukan, tapi kelebihan yang bisa berguna suatu saat nanti," jawab Bondet dengan mata yang masih menatap langit. "Ya, percaya sama aku, Det. Kalau suatu saat kalian semua yang menanggung kutukan karma pala itu akan berguna untuk seluruh umat manusia. Aku yakin semua ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa, Det," jawab Bayu. Bondet hanya terdiam kala mendengar ucapan Bayu. Matanya masih menerawang jauh seraya mencerna seluruh ucapan Bayu. "Det, kenapa ya? Kok aku jadi kepikiran sama desa Tegal Rejo ya? Aku khawatir nih kejadian kayak di Rando Gunting terulang kembali. Karena feelingku mengatakan bahwa akan ada kejadian besar di desa itu," ucap Bayu dengan nada serius. "Iya, aku juga sama, Baik. Tapi kita harus menyelesaikan pelatihan kita dulu. Kita mau balik ke desa Poncol aja nggak bisa kan? Bagaimana mungkin kita mau ke Tegal Rejo?" balas Bondet. Ya, memang Bayu dan Bondet benar-benar dilatih dengan keras oleh Eyang Hanggareksa. Bahkan mereka tak bisa keluar dari sekitaran bukit yang berada di timur desa Poncol. Sudah lebih dari sebulan mereka makan, tidur, dan berlatih di sekitaran bukit itu. Mendengar percakapan kedua pemuda itu, tiba-tiba datanglah Eyang Hanggareksa di tengah-tengah mereka. Bocah edan, jangan harap kalian pergi ke desa Tegal Rejo ataupun keluar dari bukit ini kalau kalian belum menguasai ajian Sukma Geni. Makanya kalau kalian ingin segera ke Tegal Rejo, ya kalian harus berusaha sungguh-sungguh dong menguasai ajian itu," gertak Eyang Hanggareksa. "Apa katamu, kakek mesum? Kamu aja belum ngajarin sedikit pun tentang ajian itu. Tiap hari kita cuma disuruh lari, naik turun bukit, sambil manggul-manggul drum air. Terus latihan fisik lain yang hampir bikin orang mati. Padahal yang ingin kau ajari kan ilmu tenaga dalam.
Tapi fisik mulu yang kita latih. Mana mungkin kita bisa nguasain ajian itu, keluh Bayu. Sedangkan Bondet masih terus berbaring menatap langit. Dia malas berdebat dengan kakek mesum. Kamu itu loh, jangan banyak protes. Aku yakin Bondet pasti lebih cepat menguasai ajian itu dibandingkan kamu. Tuh lihat, dia cuma diem kan, nurut. Sedangkan kamu nyocot mulu, dus. Bocah gendeng. Sejujurnya, aku juga sama. Aku juga merasakan jika akan terjadi sesuatu yang mengerikan di desa Tegalrejo. Tapi saat ini latihan kita itu lebih penting. Kalau kita sudah mulai latihan, ya harus tuntas. Kalau nggak tuntas, maka kalian harus ngulangin lagi dari awal. Saat ini, kalian situ sudah mencapai latihan 40%. Sayang dong kalau ngulangin lagi. Ucapan kakek mesum membuat Bayu dan Bondet terkejut. Keduanya langsung mengarahkan pandangan ke arah Eyang Hanggareksa. Hah? Baru 40% kayak, teriak Bayu dan Bondet yang terkejut dengan ucapan Eyang Hanggareksa. Iya le, dulu aku aja butuh 1 tahun loh untuk menguasain ajian itu. Dan itu adalah salah satu yang tercepat dibandingkan para pendekar lainnya. Jawab si kakek mesum dengan santainya. Dan tenan, lah terus kami butuh waktu berapa lama dong? Saut Bayu. Semuanya tergantung kalian. Kalian bisa saja lebih cepat menguasai ajian itu jika kalian bersungguh-sungguh. Jawab Eyang Hanggareksa lagi. Loh, memangnya apa sih kek kelebihan ajian Sukma Geni itu? Tanya Bondet. Eyang Hanggareksa sesaat tersenyum kala mendengar pertanyaan dari Bondet. Dia sejenak mengelus-ngelus jenggotnya. Pertanyaan yang bagus le. Jadi kedepannya kita mungkin akan sering bertarung dengan menggunakan roh di alam gaib. Inilah pentingnya ajian Sukma Geni. Ajian Sukma Geni itu sangat ampuh digunakan di alam gaib. Kemarin saat melawan Ganggadara, aku belum sempat mengeluarkan ajian itu le. Bukan karena aku ndak mau, tapi aku salah strategi. Aku kehabisan energi karena harus mengeluarkan perisai untuk melindungi pasukanku. Jadi aku merasa percuma jika mengeluarkan ajian itu tanpa energi yang cukup. Maka dari itu, jika kita bertiga bisa menguasai ajian itu, seandainya salah satu dari kita ada yang kehabisan energi, maka masih ada salah satu dari kita yang bisa menyerang dengan ajian Sukma Geni. Ucap Eyang Hanggareksa panjang lebar menjelaskan. Benar juga ucapanmu kakek mesum, tapi yang masih aku bingung, bagaimana mungkin kamu bisa menguasai banyak ilmu kanuragan? Apa hidupmu cuma kamu habiskan untuk cari ilmu? Tanya Bayu. Ya, kita sudah lama bersama le. Tapi kalian masih belum tahu siapakah aku yang sebenarnya. Kalian pasti penasaran kan? Tapi aku tidak akan bercerita banyak karena masa laluku cukup kelam. Dan asal kalian tahu, aku memiliki banyak sekali ajian dan ilmu sakti. Tapi sayang, kebanyakan ajian dan ilmuku itu terperangkap di dalam ragaku. Makanya ratusan tahun aku mencari tubuhku, namun sampai sekarang belum ketemu. Kalau saja aku bisa kembali ke tubuhku, aku pasti akan menunjukkan banyak ilmu yang mengerikan kepada kalian. Jawab Eyang Hanggareksa. Lah, mending gak usah balik ke tubuhmu, kek. Kamu bentuknya roh aja, munculnya sesekali aja udah ngeselin, apalagi kalau kembali berwujud manusia. Terus tiap hari dong kamu kelihatan di mata kita, pasti lebih ngeselin dan bikin orang cepet darah tinggi. Gerutu Bayu. Cangkemmu itu gak sopan cok sama orang tua. Ya wes, habis makan kita latihan lagi biar kalian lekas menguasai ajian Segoro Geni. Perintah Eyang Hanggareksa. Sedangkan Bayu dan Bondet hanya merespons dengan gestur lemas karena memang mereka sudah sangat lelah. Sementara itu di tempat lain, malam itu Yanto, Darman dan Bamarijo mendaki sebuah bukit yang berada di Gunung Wilis. Tujuan mereka adalah pergi ke tempat di mana pendekar sakti yang dijanjikan oleh Bamarijo berada. Sudah hampir 3 jam lamanya mereka mendaki bukit yang cukup terjal. Kelelahan dan kedinginan mulai dirasakan oleh Yanto dan Darman. Sedangkan Bamarijo masih terlihat santai, bahkan kakek tua itu tak nampak sedikit pun merasa kelelahan. Ayo semangat,
Sebentar lagi kita sampai, ucap Mbak Marijo memberikan semangat kepada Darman dan Yanto. Keduanya tidak menjawab ucapan Mbak Marijo dan hanya menjulurkan lidah sembari mengeluarkan nafas yang berat dan ngos-ngosan. Ketiganya masih terus berjalan di tengah rimbunnya hutan yang berada di lereng bukit. Hanya lampu sorot yang berada di atas kepala mereka yang menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Meskipun berada di tengah hutan, Darman dan Yanto merasakan hutan itu begitu sepi. Tak terdengar satupun suara hewan maupun serangga yang biasanya saling bersahutan. Hanya langkah kaki mereka yang menginjak dedaunan kering yang terdengar keras di tengah hutan itu. 1 jam berlalu, kini mereka bertiga telah tiba di sebuah rumah kayu tua yang berada di tengah hutan. Rumah itu tampak sudah dipenuhi oleh semak belukar, bahkan dari kejauhan sudah tak terlihat seperti rumah, hanya seperti rimbunan semak yang tak terurus. Bang Marijo menghentikan langkahnya tepat ketika ia berada di depan rumah itu. Ya, kita sudah sampai, ucap Bang Marijo mengedarkan pandangannya ke arah rumah tua tersebut. Ini tempatnya, Mbak. Rumah ini udah kayak sarang ular aja, Mbak, saut Yanto. Serem tuh rumah itu tuh, pasti banyak demitnya itu, balas Darman sambil mendekat dan memeluk Yanto dari belakang. Dus, jangan meluk-meluk dong, aku jadi gak bisa gerak nih kampret, protes Yanto. Tenang, kalian itu tidak perlu takut. Baiklah, ayo kita bersihkan semak di depan pintu agar kita bisa masuk ke dalam rumah itu, perintah Mbak Marijo. Mereka bertiga segera mendekat ke rumah tua itu. Mbak Marijo menatap sekilas rumah itu, lalu mengambil parang dari dalam tasnya dan langsung membabat semak belukar yang memenuhi rumah itu. Yanto dan Darman juga ikut membantu Mbak Marijo agar bisa lebih cepat membersihkan semak belukar tersebut. Setelah semak belukar yang memenuhi rumah itu mulai sedikit bersih, terlihatlah sebuah pintu yang sudah cukup lapuk. Dengan segera Mbak Marijo mendekati pintu itu dan perlahan membukanya. Seketika menyeruaklah bau kayu basah yang lembab bercampur dengan wangi bunga kuburan ketika pintu itu terbuka. Ruangan itu begitu gelap dan hanya nampak kayu-kayu lapuk yang berserakan di dalam ruangan. Mata Yanto dan Darman berkeliling menatap setiap sisi ruangan, sedangkan Mbak Marijo menyalakan obor yang tergantung di setiap sudut. Setelah semua obor menyala, kini tampaklah sebuah ruangan tua yang terbengkalai. Tampak pula sarang laba-laba menghiasi setiap pojok dinding dan langit-langit. Namun mata ketiga orang itu tertuju kepada satu benda yang berada tepat di tengah ruangan. Di mata ketiganya terlihatlah sebuah peti mati yang tergantung di langit-langit rumah. Benda itu tampak telah berumur tua dengan tulisan aksara Jawa yang menghiasi setiap sisinya, seolah aksara Jawa itu adalah sebagai mantra yang mengikat jasad yang berada di dalamnya. Itu peti mati siapa ya? Tanya Yanto penasaran. Di dalam peti mati itulah jasad sang jagal dari alas wetan berbaring, jawab Mbak Marijo tegas. Ucapan Mbak Marijo membuat Darman dan Yanto bergidik. Keduanya menerka-nerka bagaimana rupa orang yang disebut sang jagal dari alas wetan tersebut. Mereka berdua merinding saat membayangkan sang jagal itu dengan rupa yang menyeramkan. Darman, Yanto, lekas turunkan peti mati itu, perintah Mbak Marijo. Sesaat keduanya saling pandang dan nampak ragu ketika mendengar perintah dari dukun itu. Namun ketika mereka mengingat imbalan besar dari bosnya, semangat dan keberanian mereka muncul kembali. Dengan segera mereka berdua menurunkan peti mati yang tergantung dengan sebuah rantai yang menancap di kayu langit-langit rumah yang sudah mulai lapuk. Tanpa kesulitan yang berarti, mereka melepaskan rantai yang terkait di peti, lalu pelan-pelan menurunkan peti mati itu ke lantai ruangan. Mbak Marijo mendekat, lalu ia menyingkirkan debu yang memenuhi penutup peti itu. Lalu kakek tua itu perlahan membuka penutupnya. Pandangan Darman dan Yanto sangat fokus mengarah ke peti mati. Meskipun ada rasa takut dan ngeri, namun rasa penasaran keduanya mengalahkan rasa takutnya. Ketika seluruh penutup peti mati terbuka, terlihat sesosok jasad yang terbaring di dalamnya. Mata Yanto dan Darman terbelalak kala melihat jasad yang berada di dalam
peti mati. Sedangkan Bambarijo tampak tersenyum kecil seolah ia sangat puas dengan apa yang dia lihat. Sang jagal itu cuma seorang kakek tua, ucap Yanto keheranan. Ya, aku pikir dia orang yang gagah atau sesosok makhluk menyeramkan, tapi ternyata cuma seorang kakek-kakek yang nampak lemah, sahut Darman. Yo bener man, aku juga sependapat denganmu. Kita nggak salah orang kan? Hah, Imbu Yanto? Tidak, Le. Jasad ini adalah jasad manusia terkuat. Nama aslinya adalah Hanggareksa, sang jagal dari alas wetan. Semasa hidupnya, kakek tua ini adalah pembunuh berdarah dingin. Dia sering dibayar dengan harga mahal untuk membunuh orang-orang penting dan sakti pada masa awal Singosari berdiri. Dan kalian tahu, di dalam jasad ini banyak sekali tersimpan ilmu kanuragan, Le. Jasad ini dulunya dicuri oleh guruku dan diwariskan kepadaku. Kata guruku, dengan sedikit ritual, kita bisa membangkitkannya dan menjadikan dia menurut pada kita. Jawab Bambarijo. Ya, jasad yang terbaring di dalam peti itu adalah tubuh dari Eyang Hanggareksa bertahun-tahun. Kakek mesum itu mencari tubuhnya yang hilang saat bertapa di alas Wilis, dan ternyata tubuhnya dicuri lalu disembunyikan dengan mantra pengikat yang tertulis di dalam peti mati itu, sehingga Eyang Hanggareksa tak pernah bisa menemukan tubuhnya. Tapi bagaimana mungkin jasad orang masih bisa utuh lalu dihidupkan lagi setelah bertahun-tahun mati, Mbak? Tanya Yanto. Pertanyaan yang bagus. Kalian tahu, orang ini memiliki ajian yang sering juga disebut rawa rontek. Dengan memiliki ajian itu, membuat tubuhnya tak bisa hancur. Dia sebenarnya belum mati. Arwahnya masih bergentayangan mencari tubuhnya. Karena memang arwah pemilik ajian rawa rontek tak diterima oleh Tuhan, sehingga dia akan bergentayangan hingga hari akhir tiba. Namun, kita tidak akan memanggil arwahnya karena akan susah diatur jika arwahnya kembali ke dalam jasad ini. Jadi, nanti salah satu khodam terkuatkulah yang akan masuk ke jasad ini dan menggunakannya untuk bertarung melawan 3 pendekar dari Tegal Rejo, ujar Bambarijo. Yanto dan Darman tampak mengangguk-anggukkan kepala, tanda mereka memahami ucapan dari Bambarijo. Meskipun dalam hati mereka masih belum yakin dengan kesaktian jasad Eyang Hanggareksa yang berada di hadapan mereka, namun keduanya mencoba untuk percaya kepada Bambarijo. Tak lama kemudian, Bambarijo memulai ritual. Dia mengeluarkan berbagai sesaji dari dalam tasnya, dan tak lupa ia mengeluarkan jantung milik Eyang Hanggareksa yang masih terus berdetak. Setelah beberapa ritual selesai dilakukan, Bambarijo membelah dada jasad Eyang Hanggareksa dan memasukkan jantungnya ke dalam rongga dada yang menganga. Setelah jantung itu berada di tempatnya, Bambarijo menekan dada jasad itu dengan kedua tangannya sambil mulutnya bergumam merapal mantra. Dengan seketika, urat-urat dan pembuluh darah dari bagian jasad itu bergerak dan menyatu dengan urat dan pembuluh darah yang berada di jantung. Setelah semua urat menyatu, jantung itu berdetak dengan sangat kencang dan seketika memompa darah ke seluruh tubuh. Bambarijo yang merasakan getaran di telapak tangan yang masih ia letakkan di dada jasad itu segera mundur beberapa langkah dan mendekat ke arah Yanto dan Darman. Apa dia akan segera bangkit ya, Mbak? Tanya Yanto. Ya, sebentar lagi dia akan bangkit, balas Bambarijo. Tak lama berselang, angin tiba-tiba bertiup kencang menerpa pepohonan dan rumah tua itu, seolah ada kekuatan besar yang datang ke tempat itu. Lalu sebuah asap hitam pekat tiba-tiba saja muncul dan berputar-putar di atas jasad Eyang Hanggareksa. Kemudian asap itu dengan cepat turun dan masuk ke dalam jasad Eyang Hanggareksa. Setelah seluruh asap hitam itu masuk ke jasad Eyang Hanggareksa, angin yang tadi mengamuk tampak mereda dan seketika suasana kembali normal.
Yanto dan Darman tampak harap-harap cemas. Matanya terus menatap ke arah jasad yang masih terbaring, sedangkan Mbak Marijo tampak tenang sambil bersedekap dan menatap ke arah jasad itu. Kemudian jasad itu pun membuka mata dan dengan perlahan kedua tangannya meraih sisi peti mati. Lalu ia pun bangkit dengan terduduk sambil kedua tangannya masih berpegangan ke sisi peti. Yanto dan Darman tampak sangat terkejut melihat jasad itu bangkit kembali. Bahkan Darman sampai beringsut dan memeluk Yanto dengan erat, sedangkan Bang Marijo justru terlihat sangat bahagia. Jasad Eyang Hanggareksa yang sudah dimasuki oleh khodam milik Mbah Marijo itu pun segera bangkit berdiri lalu berjalan menuju ke arah Mbah Marijo. Sesaat keduanya saling tatap, lalu dia berlutut di hadapan Mbah Marijo pertanda siap untuk menjalankan perintah. Bagus, dengan menggunakan tubuh ini kau akan menjadi pendekar terkuat Wisanggeni, ucap Mbah Marijo kepada khodam yang berada di dalam tubuh Eyang Hanggareksa. Siap Tuan, saya akan menjalankan semua perintah Anda, balas Wisanggeni. Apa benar Mbah kalau dia ini kuat? Soalnya kalau dilihat-lihat dari tampangnya biasa aja, kayak kakek-kakek pada umumnya, tanya Darman. Mbah Marijo hanya tersenyum kecil kala ia mendengar ucapan Darman, lalu dia mencabut parangnya dan dia serahkan kepada Darman. Coba kamu penggal kepalanya, Man, perintah Mbah Marijo sambil menyerahkan parang ke Darman. Aduh, jangan saya dong Mbah, Yanto aja ya, balas Darman yang nampak panik. Loh, kan yang penasaran kamu, Man. Ya sudah itu, coba kamu bacok. Jangan malah nyuruh aku, tolol, bentak Yanto. Darman tak punya pilihan lain. Dengan bergetar, diraihnya parang dari tangan Mbah Marijo. Lalu dia berjalan mendekat dengan perlahan ke arah Wisanggeni. Wisanggeni masih nampak tenang. Dia sengaja menundukkan kepala sambil berlutut agar Darman lebih mudah untuk memenggal lehernya. Darman berkali-kali menatap ke arah Mbah Marijo dan juga Yanto, yang keduanya hanya tersenyum sambil mempersilahkan Darman untuk memenggal kepala itu. Meskipun sedikit ragu, Darman mengangkat parangnya tinggi-tinggi, lalu ia menebas leher Wisanggeni dengan parangnya. Seketika bila parang itu pun terlepas dari gagangnya ketika parang itu menghantam leher Wisanggeni. Kemudian bila tajam yang terlepas itu pun melesat dan hampir mengenai wajah Darman dan baru berhenti melesat setelah menancap ke dinding kayu rumah itu. Darman dan Yanto seketika terbelalak ketika melihat kekuatan dari sosok Wisanggeni. Bagaimana? Apa kalian percaya? Aku yakin Wisanggeni pasti dapat mengalahkan ketiga pendekar itu dengan mudah. Ucap Mbah Marijo. Darman dan Yanto tampak berbunga-bunga. Raut wajah keduanya tampak menyiratkan kebahagiaan. Malam itu mereka berdua bersama Mbah Marijo dan Wisanggeni yang merasuki tubuh Eyang Hanggareksa mengatur strategi untuk menghabisi ketiga pendekar itu. Seminggu berlalu, Desa Tegalrejo tampak aman-aman saja. Tak ada pergerakan dari pihak perusahaan tambang. Bahkan para warga sudah beraktivitas seperti biasa dan tanpa rasa takut sedikit pun. Namun para warga tak menyadari bahwa malam ini sebuah kejadian besar akan segera terjadi. Malam saat ini begitu sunyi. Suara jangkrik dan hewan malam seakan membisu. Seorang para hewan itu merasakan akan terjadi sebuah hal buruk yang akan menimpa Desa Tegalrejo. Kabut dingin juga nampak turun, yang membuat malam itu lebih dingin dari biasanya. Pardi, Wagiman, Gito dan beberapa pria berkumpul di pos ronda malam ini. Sesekali mereka tampak menggigil kedinginan dan membalut tubuh mereka dengan sarung sambil duduk melingkar di depan api unggun. Malam ini adem banget, Cok, ucap Wagiman menggigil. Yo, hawanya juga gak enak ini, bikin bulu kuduk merinding, saut Dipo. Apa jangan-jangan ada genderuwo ya? Balas Wagiman lagi. Hah? Kamu itu genderuwonya, ketus Pardi sambil menempeleng kepala Wagiman. Sontak ucapan Pardi mengundang gelak tawa para pria yang berkumpul di pos ronda malam itu. Namun Wagiman hanya terdiam sambil cemberut setelah diledek oleh Pardi. Jancok, lagi-lagi aku yang dicengin, gerutu Wagiman kesal.
Masih dalam kekesalan, Wagiman menatap jauh ke arah jalan masuk desa dan kini dilihatnya 3 orang pria berjalan muncul dari kegelapan. Ketiga pria itu berjalan mendekat ke arah para warga yang sedang berkumpul di pos ronda. Wagiman memicingkan mata, mencoba mengenali siapakah yang berjalan mendekat itu, namun dia sama sekali tidak mengenali ketiga pria itu yang tampak jelas di mata Wagiman. Salah satu pria itu adalah seorang kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala yang membalut kepalanya. Sedangkan kedua orang lainnya yang juga mengenakan pakaian serba hitam sama sekali asing di mata Wagiman. Lek, itu siapa? Tanya Wagiman kepada Pardi sambil tangannya menunjuk ke arah ketiga pria yang berjalan mendekat ke arah mereka. Pardi dan para pria lainnya sontak mengarahkan pandangannya mengikuti arah tangan Wagiman. Aku juga nggak kenal sama mereka, Man. Nanti kita tanya mereka ketika mereka sudah sampai di sini, balas Pardi dengan pandangan mata yang masih menatap ke arah ketiga orang itu. Tak lama berselang, ketiga pria itu pun tiba di pos ronda. Sejenak, Pardi dan yang lain mengamati ketiganya lekat-lekat. Siapa kalian? Dan ada perlu apa malam-malam begini ke kampung kami? Tanya Pardi mencoba menginterogasi. Ketiga pria itu tak lekas menjawab. Kemudian salah satu dari mereka, yaitu si kakek tua, berjalan satu langkah ke depan dan sejenak menatap para warga yang berkumpul di pos ronda malam itu. Perkenalkan, namaku Wisang Geni, dan kedua temanku ini adalah Darman dan Yanto. Tujuan kami kemari ingin bertemu dengan Darno, Matlehar, dan Santoso. Apakah kalian mau menunjukkan rumah ketiga orang tersebut? Tanya Wisang Geni yang berada di dalam tubuh yang agak reksa. Loh, ada perlu apa kalian mencari ketiga orang itu? Maaf, kami tidak sudi menunjukkan rumah mereka dan saya harap kalian bertiga pulang saja. Karena kampung kami sedang memanas, kami tidak ingin kalian dicurigai di kampung ini sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Balas Pardi. Oh, kalian ingin tahu alasan kami mencari ketiga orang itu? Kau tahu? Kedatangan kami kemari adalah untuk membunuh ketiga orang itu, sahut Wisang Geni tegas. Ucapan Wisang Geni seketika membuat para pria itu terkejut dan mereka langsung bereaksi dengan mencabut parang dan senjata tajam yang memang telah mereka bawa sebelumnya. Langkai dulu mayat kami sebelum kalian bertemu dengan ketiga orang itu, dan jangan pernah bermimpi untuk membunuh ketiga pendekar itu, karena justru kalianlah yang akan menjadi bangkai di kampung ini. Bentak Pardi tegas sambil mengacungkan parangnya ke depan muka Wisang Geni. Lek, jangan bilang langkai mayat kami dong. Mayatmu aja, Lek. Aku kan masih mau hidup, belum nikah. Bisik Wagiman. Jangan keras-keras Wagiman, ini kan cuma gertakan tolol. Emangnya aku juga mau mati? Ya enggak lah goblok, balas Pardi setengah berbisik. Mental kalian cuma setipis kertas, berani-beraninya kalian menggertak. Ku berikan leherku, ayo kalian penggal. Kalian penggal leherku kalau kalian bisa, tantang Wisang Geni. Sejenak para pria itu saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Wisang Geni justru menantang balik. Baik, kalau itu memang maumu kakek tua, jangan salahkan aku ya. Kalau kepalamu itu gelinding di tanah ini, saut Dipo dari arah belakang. Lalu ia melesat dan langsung menebas leher Wisang Geni dengan parangnya. Seketika kepala Wisang Geni terpenggal dan menggelinding di tanah. Pemandangan itu membuat Pardi dan yang lain bergidik ngeri. Namun Darman dan Yanto yang berada di samping Wisang Geni hanya tertawa dan tak tampak panik sedikit pun. Tubuh tanpa kepala Wisang Geni masih berdiri kokoh dan malah bergoyang seolah meledek para pria itu. Tebasanmu lumayan, tapi itu tidak berpengaruh padaku, ucap kepala Wisang Geni yang berada di tanah. Lalu kepala itu melayang kembali ke lehernya dan dengan cepat tersambung kembali bersamaan dengan pulihnya bekas luka tebasan parang di lehernya. Sontak hal itu membuat para warga yang melihatnya terkejut. Bukan kepalang, tubuh mereka semua bergetar ketakutan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau melakukan hal itu? Tanya Pardi dengan terbata-bata.
Inilah ajian rawa rontek. Sekarang kalian sudah tahu perbedaan kekuatan kita. Daripada kalian semua mati, lebih baik kalian tunjukkan di mana rumah ketiga pendekar itu. Atau kalian mau aku mendatangi setiap rumah di desa ini dan membunuh seluruh penghuni rumah yang aku temui hingga aku bertemu dengan ketiga pendekar itu. Ucap Wisanggeni kembali menggertak. Semua orang hanya terdiam. Mereka semua tampak kebingungan dan ketakutan. Tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar suara tawa yang begitu keras terdengarnya. Laki-laki, ada orang bodoh yang mau setor nyawa di desa ini, ucap seorang pria yang berkerubut sarung muncul dari kerumunan warga yang berada di pos ronda. Sontak, hal itu membuat para warga terkejut. Mereka semua langsung mengarahkan pandangan ke arah pria yang berkerubut sarung itu. Kini pria itu telah berdiri tepat di hadapan Wisanggeni. Lalu dia melepaskan sarung yang membalut tubuhnya dan ternyata dia adalah Santoso, salah satu pendekar yang dicari oleh Wisanggeni. Itu, dia adalah salah satu pendekar itu, Mbak. Kamu harus hati-hati, bisik Yanto. Wisanggeni hanya tersenyum ketika ia mendengar ucapan Yanto. Kakek tua itu masih sangat tenang dan tak takut sama sekali dengan kedatangan Santoso. Ternyata kau adalah salah satu pendekar itu. Nyalimu besar juga. Dan terima kasih, kau sudah datang sendiri padaku, sehingga aku tidak perlu repot-repot mencarimu, balas Wisanggeni. Lah, gak usah banyak bacot kakek tua. Ayo, buktikan kalau kau memang sakti. Tapi kalau kau memilih untuk mati, ya maka aku akan membantumu mempercepat kematianmu, gertak Santoso. Lalu dengan secepat kilat ia mencabut kedua parang yang berada di belakang punggungnya, lalu melayangkan kedua parang itu secara bersilang ke arah leher Wisanggeni. Namun kakek tua itu dengan sigap berkelit sehingga serangan Santoso hanya sia-sia. Santoso tak lekas menyerah. Dia kembali menyerang dengan kombinasi gerakan ayunan parang dan tendangan kuat, namun semua serangannya mampu ditahan dengan baik oleh Wisanggeni. Melihat kemampuan Wisanggeni yang begitu tinggi, Pardi tampak khawatir jika Santoso akan kalah. Lalu dia menyuruh Wagiman dan Gito untuk memberitahu Mbah Darno dan Matlehar tentang pertarungan Santoso. Wagiman, Gito, kalian berdua segera pergi ke rumah Mbah Darno dan beritahukan tentang pertarungan ini. Aku khawatir Santoso kalah, perintah Pardi. Mendengar perintah dari Pardi, Wagiman dan Gito pun bergegas menuju ke rumah Mbah Darno. Pertarungan Santoso melawan Wisanggeni semakin sengit. Santoso berkali-kali menyerang dengan menggunakan jurus-jurusnya, namun kakek tua itu masih tampak santai, bahkan hanya seperti main-main saja. Sialan kau kakek tua, bertarunglah dengan serius atau kau mati, bentak Santoso. Aku main-main begini saja, kau tak bisa menyentuhku. Apalagi jika aku serius, mungkin kau sudah modar, balas Wisanggeni sambil meledek Santoso. Ucapan kakek tua itu membuat Santoso meradang. Ia menancapkan parangnya ke tanah dan berkonsentrasi mengeluarkan tenaga dalamnya. Ajian lebur saketi, ternyata kau juga menguasai ajian itu. Menarik, menarik, gumam Wisanggeni dalam hatinya. Kau pasti modar kakek tua, gertak Santoso. Lalu ia melesat menghujamkan pukulan lebur saketi ke arah Wisanggeni. Kakek tua itu tak nampak menghindar dan malah membiarkan tubuhnya terkena pukulan maut itu. Benturan keras terjadi. Kala pukulan Santoso menghantam tubuh Wisanggeni, seketika tubuh Wisanggeni pun hancur lebur berkeping-keping. Semua orang yang melihat hal itu pun tampak bergidik ngeri. Apalagi potongan daging kakek tua itu melesat hingga mengenai sebagian orang yang berada di situ. Santoso nampak terengah-engah. Sesaat ia merasa bahwa Wisanggeni pasti tak akan bisa memulihkan lagi tubuhnya yang telah tercerai-berai. Wah, kita menang Mas Santoso, teriak beberapa warga. Namun belum sempat Santoso menjawab, tiba-tiba saja daging-daging yang berserakan itu melayang dan berkumpul seolah ingin kembali menyatu. Melihat hal itu, Santoso kembali mencabut parangnya dan dengan cepat ia mencincang daging-daging yang akan menyatu kembali. Namun sekuat apapun Santoso menebas daging-daging itu masih terus bergerak untuk kembali menyatu. Dan tak lama kemudian daging-daging itu berkumpul dan membentuk kembali jasad Eyang Hanggareksa yang telah dikuasai oleh Wisanggeni. Sial, dia kembali lagi, gerutu Santoso dalam hati.
Bagaimana? Kau masih mau melawanku? Dan sekarang giliranku, ucap Wisanggeni. Lalu ia melesat dan mengarahkan pukulan kuat ke perut Santoso. Santoso pun tak mampu menghindar karena memang pergerakan Wisanggeni terlalu cepat. Pukulan kuat kakek tua itu bersarang dengan keras ke perut Santoso hingga pria itu pun seketika muntah darah. Modar koeleh, bisik Wisanggeni di telinga Santoso. Belum sempat Santoso mengambil nafas, lagi-lagi kakek tua itu kembali melancarkan serangan. Santoso benar-benar dibantai habis oleh Wisanggeni. Sebuah tendangan kuat Wisanggeni ke arah dada Santoso membuat pemuda itu terlempar. Namun belum sempat tubuhnya mendarat, Wisanggeni tiba-tiba sudah berada di sampingnya dan langsung memukul tubuh Santoso yang masih melayang di udara hingga terempas dengan keras ke tanah. Santoso kembali memuntahkan darah. Dia merasakan sebagian tulang rusuk remuk dan tubuhnya tak bisa digerakkan. Wisanggeni kembali mendarat ke tanah, lalu ia berjongkok di samping Santoso. Malang sekali nasibmu, nak. Gaya-gayaan sok jadi pahlawan, padahal ilmumu hanya segitu doang. Mau mati dengan cepat atau lambat, ucap Wisanggeni. Ya, kau mungkin bisa membunuhku, tapi guruku dan juga teman baikku pasti akan mencincangmu, bentak Santoso dengan terbata dan nafas yang berat. Tanpa banyak kata, Wisanggeni langsung meraih leher Santoso dan dia ingin mengakhiri hidup Santoso dengan mencabut kepalanya dari batang leher hingga lepas. Santoso hanya tampak meringis dengan mengeratkan kedua giginya. Sesakit apapun yang ia rasakan, pantang baginya untuk menyerah atau meminta belas kasihan. Semua warga yang menatap Santoso tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya tertegun dan sedih kala melihat pahlawan desa mereka harus segera mati di tangan Wisanggeni. Kretek, kretek, suara tulang leher Santoso yang ditarik oleh Wisanggeni. Pemuda itu hanya tampak meringis menahan rasa sakit tanpa berteriak sedikit pun. Nafasnya mulai tersengal, sedangkan keringat mengucur deras dari kening dan badannya. Ketika Wisanggeni ingin menarik kepala Santoso dengan kekuatan penuh, tiba-tiba sebuah parang besar melayang dengan kecepatan tinggi ke arah leher Wisanggeni hingga kepalanya terpenggal. Serangan mendadak yang memenggal kepala Wisanggeni itu dilakukan oleh Matlehar. Ya, pemuda itu datang untuk membantu Santoso setelah ia diberitahu oleh Wagiman dan yang lainnya. Namun meskipun tanpa kepala, tangan Wisanggeni masih terus menarik kepala Santoso. Dia nggak mati, ucap Matlehar keheranan. Lalu ia kembali melesat dan bersiap memotong kedua tangan Wisanggeni agar kepala Santoso terlepas dari tarikan tangannya. Namun sesaat sebelum parangnya memotong lengan Wisanggeni, kakek tua itu telah terlebih dulu mencabut kepala Santoso hingga terlepas dari badannya yang seketika menyemburkan darah dengan deras dari lehernya. Santoso, teriak Matlehar yang panik. Badarno yang baru saja datang bersama Pardi dan yang lainnya juga tampak panik kala melihat Santoso yang telah tewas. Apa? Santoso tewas? Sial, aku terlambat, gumam Badarno. Kepala Wisanggeni yang tadi terpenggal setelah terkena serangan mendadak dari Matlehar itu kembali melayang dan menyatu lagi dengan badannya. Setelah kembali menyatu dan pulih seperti sedia kala, kakek tua itu tertawa terbahak-bahak kala ia melihat Santoso yang tewas bersimbah darah. Bajingan kau kakek sialan, berani-beraninya kau membunuh Santoso, teriak Matlehar yang penuh amarah. Matlehar segera melesat dan menyerang Wisanggeni dengan serangan brutal penuh amarah. Jurus-jurusnya sangat cepat dan mematikan, namun lagi-lagi Wisanggeni mampu berkelit dengan lincah. Darman dan Yanto terlihat sangat kegirangan melihat kematian Santoso. Lalu keduanya tampak berbisik dan bersiap melakukan rencana licik. Ya, mereka sudah rencanakan semua itu sebelumnya. Darman, hubungi anak buah kita, suruh semuanya bersiap menjalankan rencana, perintah Yanto. Siap toh, anak buah kita sudah standby, tinggal menunggu perintah saja, balas Darman. Bagus, jalankan sekarang, Man, ucap Yanto yang diakhiri dengan tawa licik. Matlehar terus menekan Wisanggeni dengan tusukan dan ayunan parang yang tajam dan berbahaya. Namun kakek tua itu sama sekali tak bisa disentuh oleh Matlehar, dan kalaupun parangnya mengenai tubuh Wisanggeni, hal itu juga percuma karena kakek tua itu bisa dengan mudah menyembuhkan setiap luka dari serangan lawan.
Mat Lehar yang terus menyerang dengan brutal lama-kelamaan mulai kehabisan energi, sedangkan Wisang Geni masih tampak tenang, seolah ia tak kehilangan sedikit pun energinya. Mat Lehar mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Badarno. Nafasnya terengah-engah, energinya cukup terkuras. Bagaimana cara mengalahkannya, Mbah? Kalaupun aku mampu memotong tubuhnya itu dengan mudahnya kembali sembuh dengan cepat, tanya Mat Lehar dengan nafas ngos-ngosan. Dia pemilik ajian rawa rontek. Dia harus dilawan dengan ajian yang kuat. Atur nafasmu, Har. Biar aku yang maju melawannya, ucap Badarno lalu maju ke depan. Melihat Badarno maju, Wisang Geni mulai menunjukkan wajah yang serius. Akhirnya yang terkuat maju juga. Ucap Wisang Geni. Aku tidak ada urusannya denganmu. Kenapa kau tiba-tiba mengganggu kami? Tanya Badarno. Aku hanya melakukan tugasku sebagai seorang jagal, dan aku sangat senang dan terhormat bisa melawan orang kuat sepertimu, balas Wisang Geni. Baik, kalau memang itu maumu, aku juga terhormat bisa melawan seseorang yang memiliki ajian rawa rontek yang legendaris itu, ucap Badarno. Lalu lurah desa Tegal Rejo itu pun bersiap untuk menyerang Wisang Geni. Tatapan matanya tajam mengarah ke Wisang Geni. Wisang Geni juga tampak bersiap. Sepertinya kakek tua itu tidak meremehkan Badarno seperti apa yang dilakukannya kepada Santoso dan Mat Lehar. Seolah seperti mendapat aba-aba, keduanya tiba-tiba saling melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung berbenturan di udara. Kecepatan keduanya sangat tinggi hingga orang-orang yang melihat pertarungan itu hanya melihat kelebatan bayangan yang saling berbenturan. Badarno mengerahkan jurus-jurus yang tajam dan mematikan, sedangkan lagi-lagi Wisang Geni bisa mengimbangi kecepatan Badarno, seolah kakek tua itu bisa membaca seluruh gerakan Badarno. Pukulan-pukulan cepat dan mematikan yang dilancarkan oleh lurah desa Tegal Rejo itu seakan sia-sia karena memang Wisang Geni terlalu tangguh dan mampu berkelit dengan sangat lincah. Mengetahui serangannya berarti, Badarno melesat mundur untuk bersiap mengeluarkan tenaga dalamnya. Kini Badarno tampak berkuda-kuda, tatapan matanya tajam menatap Wisang Geni yang masih tampak santai di hadapannya. Terlihat kepalan tangan Badarno mengeluarkan cahaya merah seperti bara api. Wisang Geni mengetahui ajian itu, dia tampak sedikit panik, dan hal itu diketahui oleh Mat Lehar. Ajian Segoro Geni itu bisa melukaiku, gumam Wisang Geni dalam hati. Lalu tanpa dia sadari, Badarno telah melesat untuk menyerangkan pukulannya. Namun Wisang Geni yang memiliki kecepatan tinggi tentunya akan bisa menghindar dengan mudah. Mengetahui hal itu, Mat Lehar melesat terlebih dulu dan langsung memeluk tubuh Wisang Geni dari belakang. Sial, ucap Wisang Geni saat dia tak bisa melompat untuk menghindari serangan Badarno karena ditahan oleh Mat Lehar. Bagus, Har, ucap Badarno yang kini semakin dekat menuju Wisang Geni, dan tak lama berselang benturan besar pun terjadi. Pukulan Segoro Geni milik Badarno menghantam tubuh Wisang Geni hingga dia terlempar jauh beserta Mat Lehar yang juga ikut terpental. Mat Lehar seketika pingsan saat ia terjatuh ke tanah, sedangkan Wisang Geni meringkuk dan memuntahkan banyak darah. Sial, pukulan itu mampu melukaiku dan sepertinya aku belum sepenuhnya menguasai tubuh kakek ini. Bajingan, gerutu Wisang Geni. Belum sempat kakek tua itu berdiri, lagi-lagi terlihat Badarno kembali bersiap untuk menyerang Wisang Geni dengan pukulan Segoro Geni. Sial, dia ingin menyerang lagi. Baiklah, akan kutahan dengan pukulan lebur saketi, ucap Wisang Geni dalam hati. Kedua pendekar itu bersiap mengeluarkan ajian terkuat dan akan segera mengadu kedua pukulan dengan kekuatan penuh. Keduanya saling berkonsentrasi dan saling menghimpun tenaga dalam dengan kekuatan besar. Namun belum sempat keduanya beradu ajian, tiba-tiba, "Bapak, tolong!" teriak seorang anak gadis kepada Badarno. "Lehar, kamu di sana, Le," susul ibu Mat Lehar yang juga berteriak kepada anaknya. Ternyata Yanto, Darman dan beberapa anak buahnya telah menangkap anak gadis Badarno dan juga ibu dari Mat Lehar. Kedua orang itu diikat dengan tali dan ditodongkan dengan pistol oleh Yanto dan anak buahnya. "Menyerahlah atau anakmu mati, Darno," ucap Yanto mengancam Badarno. "Sial,
Jangan-jangan Parman juga telah mati dibunuh mereka. Licik sekali mereka, gumam Badarno dalam hati. Lepaskan anakku, atau aku remuhkan tubuhmu, teriak Badarno. Darno, kamu jangan macam-macam, atau ku tembak kepala anakmu, balas Yanto menggertak. Sialan kau Yanto, kenapa kau mengganggu pertarunganku? Kenapa harus ada rencana seperti itu? Apa kau meremehkanku? Bentak Wisanggeni. Oh, maaf ya, kami tidak bermaksud meremehkan, tapi saya ingin semua ini berakhir lebih cepat dan dua pendekar ini ditangkap hidup-hidup untuk kami serahkan kepada Pak Kuncoro, balas Yanto. Wisanggeni yang masih kesal itu pun hanya bisa menggerutu dan pada akhirnya mengikuti rencana Yanto. Terserahmu saja, saut Wisanggeni. Badarno pun sangat kesal dengan kelicikan Yanto, lalu dengan sangat terpaksa ia mengangkat tangan dan menyerah kepada Yanto. Bagus, kalian semua lekas ikat kedua orang itu, lalu bawa mereka ke markas, perintah Yanto kepada anak buahnya. Lalu anak buah Yanto berlari dan segera mengikat tubuh Badarno dan menggotong tubuh Matlehar yang masih terbaring pingsan. Sedangkan para warga yang hanya bisa melihat keduanya dengan tatapan sedih dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Malam itu, pada akhirnya rencana perusahaan tambang itu pun berhasil. Badarno dan Matlehar ditangkap dan disekap di dalam markas perusahaan tambang itu. Seminggu berlalu, Bayu dan Bondet sudah semakin terbiasa berlatih keras. Bahkan mereka berdua juga sudah diberikan dasar-dasar ajian Sukma Geni oleh Eyang Hanggareksa. Sedikit lagi keduanya akan bisa menguasai ajian tersebut. Siang itu mereka berdua beristirahat di sebuah gubuk kecil yang berada di sekitaran bukit tempat mereka berlatih. Bagus, aku tidak menyangka perkembangan kalian begitu cepat. Aku yakin tidak sampai sebulan lagi kalian akan bisa menguasai ajian itu, ucap Eyang Hanggareksa. Bayu dan Bondet tak menjawab ucapan Eyang Hanggareksa karena memang keduanya sudah sangat kelelahan dan memilih untuk berbaring di gubuk itu. Tak lama berselang, tampak dari kejauhan Padalimin berlari-lari kecil menuju ke arah gubuk Bayu dan Bondet bersama dengan seseorang yang tampak asing di mata Bayu dan Bondet. Akhirnya saya ketemu juga sama kalian. Kemarin saya kesini tuh nggak ada orang. Sebelumnya kenalin dulu, ini teman saya Mas, ucap Padalimin yang langsung menyerocos saat ia tiba di gubuk itu. Bayu dan Bondet yang masih kelelahan sebenarnya sedikit malas berbincang dengan Padalimin, namun mereka berdua akhirnya bangkit dan duduk untuk mendengarkan cerita Padalimin. Ya ndak apa-apa, to the point aja Pak, soalnya maaf nih, kami capek banget Pak, pengen istirahat, jawab Bayu sedikit lemas. Sedangkan Bondet beberapa kali menguap dan duduk dengan malas. Ya Mas, ini perkenalkan Pak Pardi, teman saya dari desa Tegalrejo. Nah, beliau ini ingin minta bantuan Mas Bayu sama Mas Bara. Soalnya 3 pendekar yang saya ceritakan kemarin, yang sangar banget itu loh Mas, saat ini ditangkap oleh pemilik tambang emas itu. Dan sekarang setelah penangkapan pendekar itu, warga desa Tegalrejo dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat-sangat murah Mas. Dan yang berani menolak itu dihajar habis-habisan, bahkan ada yang dibunuh, ucap Padalimin. Benar Mas, saya mohon bantuan kalian berdua, karena yang kami hadapi sekarang itu adalah seorang pendekar hebat yang memiliki ajian rawa rontek, imbu Pardi. Ucapan Pardi seketika membuat Bayu dan Bondet terkejut. Bahkan Eyang Hanggareksa yang menguping pembicaraan mereka juga ikut tersentak kala mendengar ucapan dari Pardi. Rawa rontek? Bagaimana mungkin pendekar zaman sekarang bisa menguasai ajian itu, balas Bondet. Aduh, aku jadi tambah ngeri nih, kejadian Randu Gunting terulang kembali, Det, saut Bayu. Dia sepertinya bukan orang dari zaman sekarang Mas, entah dia lahir tahun berapa. Yang jelas pendekar itu adalah seorang kakek-kakek bernama Wisanggeni, dan dia menyebut dirinya dengan nama Jagal gitulah Mas, jawab Pardi. Lagi-lagi Eyang Hanggareksa tersentak kala mendengar ucapan dari Pardi. Sepertinya kita harus segera bergerak ke desa Tegalrejo.
Aku sepertinya mencium sesuatu yang buruk. Dan sepertinya aku bakalan menemukan apa yang selama ini aku cari. Ucap Eyang Hangreksa yang hanya bisa didengar oleh Bayu dan Bondet. Bayu dan Bondet tampak menganggukkan kepala tanda setuju dengan ucapan kakek tua itu. Baik, ayo. Mari kita pergi ke desa Tegalrejo sekarang, ucap Bayu dengan cepat seolah ia tak berpikir dua kali untuk pergi ke desa itu. Akhirnya mereka semua pergi ke desa Tegalrejo hari itu juga. Dan setelah sampai di desa itu, Bayu dan Bondet melihat sendiri para warga yang tampak sedih dan tersiksa dengan perlakuan para anak buah perusahaan tambang tersebut. Sehingga Bayu dan Bondet semakin bertekad untuk membebaskan Badarno dan Matlehar sekaligus menyusun rencana untuk bertarung melawan Dwi Sanggeni. Malam itu, Bayu dan Bondet ditemani oleh Pardi menyusup ke markas perusahaan tambang itu. Bayu dan Bondet melihat penjagaan di markas itu cukup longgar karena hanya dijaga oleh 2 orang satpam yang duduk di pos yang berada di samping gerbang markas itu. Nah mas, di dalam markas itulah Badarno dan Matlehar disekap. Dan menurut para warga yang pernah masuk ke dalam markas itu, keduanya itu dirantai di sebuah ruangan gelap yang berada di pojok ruangan markas itu, ucap Pardi memberi penjelasan. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kami akan segera masuk ke dalam markas itu dan kembali bersama Badarno dan Matlehar. Sekarang, sampean kembali saja ke desa agar tidak menjadi korban, balas Bayu. Pardi pun segera kembali ke desanya, sedangkan Bayu dan Bondet berjalan mendekati pos satpam. Tanpa basa-basi, Bayu langsung menendang pagar di depan markas itu hingga hancur berantakan. Hal itu membuat kedua satpam yang berada di pos berhamburan keluar dan bergegas menuju pagar depan. Hei, berhenti kalian, ucap salah satu satpam menahan Bayu untuk tidak melangkah masuk ke dalam markas. Minggir, minggir kamu satpam tengik, aku ndak ada urusan sama kamu, balas Bayu ketus. Sedangkan Bondet hanya menatap kedua satpam itu dengan tatapan tajam. Kalian itu nggak boleh dong masuk begitu aja, apalagi kalian sudah merusak pagar, itu pelanggaran bro, balas satpam satunya lagi. Lah, banyak cocot kamu cok, maafkan saya kalau harus mengajar kalian berdua, balas Bayu ketus karena dia sudah tak sabar lagi ingin segera membebaskan Badarno dan Matlehar. Bayu mengarahkan pukulan kuat ke arah wajah satpam itu, namun di luar dugaan satpam itu mampu berkelit dari serangan cepat Bayu. Wah, satpam ini bisa menghindar, dia sepertinya bukan satpam sembarangan ini, gumam Bondet. Bayu juga tampak terkejut kalau melihat satpam itu bisa menghindar dari serangan cepatnya. Kini tampak satpam itu memasang kuda-kuda dan bersiap bertarung melawan Bayu dan Bondet. Baik, hati-hati Bayu, mereka berdua sepertinya bukan satpam biasa, mereka ini seperti seorang pendekar, bisik Bondet. Iya Det, aku juga tahu, balas Bayu singkat. Lalu Bayu kembali melesat menerjang kedua satpam itu dengan pukulan kuat, namun lagi-lagi satpam itu mampu menahan serangan Bayu, bahkan mampu mengimbangi kecepatan pukulan Bayu. Bondet juga tampak bertarung dengan satu satpam lainnya dan lagi-lagi Bondet juga mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Bayu dan Bondet kemudian melompat beberapa langkah ke belakang untuk mengatur nafas. Mereka berdua cukup kuat, Bay. Aku cukup kesulitan ini ngelawannya, ucap Bondet. Iya, Det. Dan jurus-jurus mereka kok sepertinya nggak asing ya, balas Bayu sambil mengatur nafasnya. Kalian berdua, aku tidak menyangka ya, kalian ternyata sungguh kuat. Tapi sayang, kalian itu berada di pihak yang salah. Aku tahu, kalian berdua itu bukan orang jahat, karena kalian hanya menghindar dan tak menyerang balik. Kalau boleh tahu, siapa ya nama kalian? Teriak Bayu. Mohon maaf, Mas. Kami hanya sedang menjalankan tugas, jadi kami harus menghalangi kalian untuk masuk ke markas kami. Perkenalkan, nama saya Wasis, sedangkan ini temanku, Galih, balas Wasis sambil memperkenalkan Galih yang berada di sampingnya. Galih hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan Wasis. Keduanya masih berposisi siap menerima serangan mendadak dari Bayu. Oke, baik. Perkenalkan juga, namaku Bayu dan ini temanku Bondet, balas Bayu. Baraco, bukan Bondet, protes Bondet. Namun Bayu hanya tersenyum dan tak peduli dengan protes Bondet.
Mohon maaf, Mas Wasis dan Mas Gali, kami akan tetap masuk ke tempat ini dan kami terpaksa harus mengalahkan kalian berdua, ucap Bayu lagi. Baiklah, kalau memang kalian berkeras, kami juga akan melaksanakan tugas kami, balas Wasis. Lalu, tanpa banyak kata-kata lagi, mereka berempat kembali bertarung dengan sengit. Jurus-jurus kuat pun mereka keluarkan. Mereka saling balas serangan dan lagi-lagi kekuatan mereka masih sangat berimbang. Tanpa disangka-sangka, keributan di luar markas itu didengar oleh Wisanggeni yang berada di dalam markas. Dia sangat kesal karena tidurnya jadi terganggu oleh suara ribut-ribut di depan markas. Bajingan, siapa yang malam-malam begini bikin keributan? Ucapnya kesal, lalu ia berjalan keluar markas. Berhenti kalian semua, brengsek. Kalian mengganggu tidurku, bentak Wisanggeni sesaat setelah dia sampai di luar markas. Seketika mereka berempat berhenti bertarung saat mendengar suara keras dari Wisanggeni, dan mereka seketika menatap ke arah Wisanggeni yang berdiri di depan markas. Mata Bayu dan Bondet terbelalak kala melihat Wisanggeni yang berdiri di depan markas itu. Kakek mesum, ucap Bayu dan Bondet bersamaan dengan penuh keterkejutan kala melihat sosok Wisanggeni. Mereka berdua terkejut karena melihat Eyang Hanggareksa yang berada di hadapan mereka. Bagaimana mungkin? Wajahnya mirip banget sama kakek mesum, ucap Bayu. Wah, itu jangan-jangan jasadnya kakek mesum yang sudah dikuasai oleh mereka, Bayi, saut Bondet. Kurang ajar, berani-beraninya mereka menggunakan tubuh Eyang Hanggareksa untuk kejahatan, geram Bayu. Wasis, Gali, minggir kalian berdua, biar aku yang membereskan dua kecoa itu, perintah Wisanggeni. Lalu ia berjalan mendekat ke arah Bayu dan Bondet. Tampak wajah Wasis sedikit khawatir kala melihat Wisanggeni yang bersiap menyerang Bayu. Sedangkan Bayu dan Bondet tampak tenang sambil menatap tajam ke arah Wisanggeni. Aku sangat benci jika tidurku diganggu. Aku tidak akan main-main. Bersiaplah kalian berdua untuk mati, ucap Wisanggeni. Lalu ia berkonsentrasi mengeluarkan sebuah ajian yang sangat kuat. Seketika kepalan tangan Wisanggeni berwarna merah menyala. Aura pukulan itu sangatlah kuat hingga bisa dirasakan oleh Bayu, Bondet, Wasis, dan Gali. Mati, teriak Wisanggeni. Lalu ia melesat dan bersiap menghantam Bayu dan Bondet. Namun sebelum Wisanggeni mengenai Bayu dan Bondet, tiba-tiba saja tubuh Bayu dan Bondet ditarik oleh seseorang yang tak terlihat, lalu dibawa pergi menjauh dari tempat itu. Wisanggeni tampak kesal saat ia melihat Bayu dan Bondet telah melesat hilang dalam kegelapan. Kakek mesum, kenapa kamu narik kami? Tanya Bayu kepada Eyang Hanggareksa yang menarik mereka berdua pergi dari markas komplotan perusahaan tambang itu. Kalian itu bisa mati jika terkena pukulan itu, Leh. Itulah pukulan Segoro Geni yang sangat kuat. Apalagi pukulan itu keluar dari tubuhku. Sudah pasti kalian berdua bakalan gosong jika terkena pukulan itu, ucap Eyang Hanggareksa sambil terus berlari menarik Bayu dan Bondet. Pukulan Segoro Geni? Jadi kau menguasai pukulan legendaris itu, kek? Tanya Bondet. Iya, tapi ajian itu terikat di dalam ragaku. Makanya sekarang dengan wujud sukma aku tidak bisa mengeluarkan pukulan itu. Tapi aku sangat senang. Akhirnya aku menemukan tubuhku kembali dan aku pasti akan merebut tubuhku dari mereka, ucap Eyang Hanggareksa menggebu-gebu. Sedangkan Bayu dan Bondet hanya terdiam menyimak ucapan dari kakek tua itu. Setelah kepergian Bayu dan Bondet, Wisanggeni pun kembali berjalan masuk ke dalam markas. Namun dia berhenti sejenak saat ia berada di samping Wasis dan Gali. Wasis, Gali, kalian berdua tetap amankan tempat ini. Aku tak mau tidurku terganggu lagi, karena besok aku harus mengeksekusi dua pendekar itu. Ucap Wisanggeni lalu berjalan ke dalam markas. Wasis dan Gali hanya terdiam dan terus menatap kakek tua itu hingga masuk ke dalam markas. Sis, sepertinya kita memang berada di pihak yang salah deh, ucap Gali membuka percakapan. Iya, Li, jujur saja, kemarin aku juga melihat para warga diperlakukan tidak baik oleh beberapa orang dari pihak perusahaan tambang, balas Wasis. Terus apa yang kita harus lakukan, sis? Kan udah jelas saat ini kita sedang membantu kejahatan, ucap Gali lagi. Sepertinya kita harus beraksi, Le. Keselamatan para warga lebih penting daripada sekedar tugas kita menjadi satpam. Dan kau sendiri dengarkan,
Besok, kedua pendekar itu akan dieksekusi. Aku tidak ingin kedua orang pahlawan desa itu mati. Kita harus bisa menyelamatkan mereka, ucap Wasis sambil memandang Galih. Setuju, Sis. Malam ini, setelah kakek-kakek itu terlelap, kita beraksi, saut Galih. Wasis hanya mengangguk tanda setuju dengan rencana Galih. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bayu Gendeng dan kolaborasi yang sangat apik. Seru banget ya, seru banget. Asli ini seru banget. Materinya kaya banget, Mas Zaki ini keren banget, materinya kaya dan apa ya, dapat semuanya. Kalau menurut saya dapat semua dan di endingnya nggak nyangka-nyangka ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sosok Eyang Hanggareksa. Jadi sosok Eyang Hanggareksa ini kan kayak apa namanya, berbentuk sukma dia. Jadi dia mengikuti apa kayak roh ya, mengikuti Bayu. Dari dulu tuh sudah mengikuti Bayu, tapi sebenarnya dia adalah seorang sakti di zaman dulunya yang mana jasad atau tubuhnya tuh dicuri pada saat dia sedang bertapa pada saat itu. Jadi dia kayak masih gentayangan nyari ini. Dan itu sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi dari zaman kerajaan Singosari ya teman-teman. Nah di dalam episode ini ternyata baru terbongkar semuanya. Dan Bayu maupun Bondet juga baru mengetahui hal itu. Dan wah senang banget pastinya apa namanya, Eyang Hanggareksa senang banget. Karena sudah diketemukan jasad atau tubuhnya ada di mana. Luar biasa sekali. Dan di endingnya itu loh muncul Wasis dan Galih yang mana nggak sadar tuh, keren juga ya setting ini Mas Zaki Aisar, pinter banget nih. Seorang security, biasanya ya seorang security kan biasa-biasa aja ketika dilawan sama Bayu harusnya kalah. Tapi ini kok beda, ternyata Wasis dan Galih yang mana Wasis dan Galih ditugaskan sebagai satuan khusus dari kantor pusat yayasan tempat mereka bekerja untuk menangani tambang emas yang sedang bermasalah yang ada di Jawa Timur. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah mengikuti kisah Wasis dan Galih, kemarin tuh di endingnya ada tuh dikasih spoiler bahwasanya dia akan diberangkatkan ke Jawa Timur untuk menangani tambang emas yang bermasalah. Dan ternyata tambang emas yang bermasalah itu ada di desa Tegalrejo, di tempat Bayu dan Bondet berada. Luar biasa. Keren, pakai banget. Dan yang pastinya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok selanjutnya karena masih akan terus beriringan nih Wasis dan Galih dan Bayu dan Bondet. Mas Zaki Aisar, keren banget. Ditunggu lagi Mas Zaki Aisar. Jangan lama-lama tapi Mas Zaki ya, seminggu satu lah minimal untuk kisah Bayu Gendengnya ini udah ditunggu-tunggu banget ya. Terutama untuk episode kali ini saya sangat menantinya Mas Zaki Aisar. Dan terima kasih Mas Zaki atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.